Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari anggota saya sendiri Putri Hikmah Syarifani NIM 393. Ada teman saya Sekar Maulina Maghribi NIM 403 dan Rizky Ananda Wahyu NIM 406 dan Vita Rizky NIM 410. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul The Family and its Class Standing. Dan ruang lingkupnya, pengambilan keputusan dari peran anggota keluarganya, sosialisasi para anggota keluarganya, pengambilan keputusan keluarga dan siklus hidup keluarga. Keluarga dan ruang lingkupnya. Keluarga atau family adalah kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang berhubungan melalui darah, perkawinan atau adopsi atau tinggal bersama. Keluarga inti atau nuclear family adalah kelompok langsung yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang tinggal bersama. Yang membedakan keluarga dengan kelompok lain adalah keluarga terbentuknya oleh pernikahan atau kelahiran, memiliki hubungan yang parlementer dan emosional, berorientasi pada hubungan antar kepribadian bukan pada suatu tujuan tertentu seperti halnya organisasi. Perbedaan antara keluarga dengan kelompok lain: yang pertama, formasi terbentuknya oleh pernikahan atau kelahiran. Formasi terbentuknya oleh tugas atau pekerjaan. Yang kedua, mempunyai hubungan lebih parlementer, hubungan berdasarkan kontrak. Yang ketiga, lebih berorientasi pada hubungan interpersonal, lebih berorientasi pada tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, mempunyai ikatan emosional, lebih berorientasi pada ikatan secara rasional. Yang kelima, lebih mencari nilai-nilai yang hakiki, mencari nilai-nilai di luar yang hakiki. Yang keenam, lebih berorientasi pada grup, lebih berorientasi pada individu. Pengambilan keputusan dan peran anggota keluarga. Peran keluarga lebih spesifik terhadap keputusan pembelian. Keputusan konsumsi keluarga melibatkan setidaknya 5 peranan yang didefinisikan. Peran-peran ini mungkin dipegang oleh suami, istri, atau anak, atau anggota yang lain di dalam rumah tangga. Peran anggota keluarga adalah pengambilan keputusan pembeli antara lain penjaga pintu, peranan mengatur dan mengendalikan informasi yang akan masuk ke keluarga. Pemberian pengaruh adalah memberi pengaruh kepada anggota keluarga lain untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah memutuskan produk atau jasa yang akan dibeli. Pembelian adalah membeli atau melakukan transaksi atas barang atau jasa. Penyiap adalah menyimpan segala sesuatu sehingga produk atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi. Penggunaan, peranan memakai produk atau menggunakan produk atau jasa yang akan dibeli. Pemeliharaan adalah merawat dan melakukan usaha yang memungkinkan produk atau jasa dapat digunakan dan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan jangka waktunya. Pembuangan, peranan pembuangan berinisiatif menghentikan atau tidak melanjutkan penggunaan produk atau jasa yang digunakan. Pencetus, yaitu anggota keluarga yang mempunyai ide atau gagasan untuk memilih dan membeli. Organizer adalah mengatur apakah produk tersebut siap untuk dipakai atau dibuang atau untuk dihentikan. Capital Person membagi peran perilaku keluarga dan kelompok lain menjadi peran instrumental dan ekspresif. Peran instrumental juga dikenal sebagai peran fungsional atau ekonomi, melibatkan keuangan, kinerja, karakter performasi, dan sifat-sifat fungsional lain seperti kondisi pembelian serta fungsi lainnya yang dilakukan oleh anggota kelompok. Peran ekspresif melibatkan pendukung anggota keluarga yang lain dalam proses pengambilan keputusan dan mengekspresi kebutuhan keluarga, estetika atau emosional, termasuk norma-norma keluarga menegangkan. Berbagai anggota keluarga akan berperan dalam peran instrumental maupun peran ekspresif bergantung pada jenis keputusan pembelian dan karakteristik individual dari anggota keluarga yang bersangkutan. Iklan yang sehari-hari kita lihat juga mempunyai makna peran instrumental maupun peran ekspresif. Iklan keluarga yang menampilkan peran instrumental akan lebih menonjolkan aspek keuangan maupun fungsional dari anggota keluarganya. Misalnya, pada peran ayah, seorang ayah akan lebih ditampilkan dalam iklan tersebut sebagai sosok yang bekerja keras, yang dapat memberikan materi dan bertujuan untuk meringankan beban bagi individu, yaitu anak. Contoh iklan untuk peran instrumental ini adalah asuransi. Selanjutnya, pada iklan peran ekspresif yang ditampilkan adalah dorongan,
atau dukungan anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya dalam memilih suatu produk. Jadi di sini anggota keluarga yang ingin memutuskan untuk membeli suatu produk mendapat pengaruh dari anggota keluarga lainnya. Selain itu, anggota keluarga yang menjadi kelompok acuan di sini yang lebih mempunyai banyak kesamaan dengan calon konsumen tersebut. Menurut Engel 1995, secara umum struktur peran suami dan istri dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, otonom. Keputusan ini yang bisa dilakukan oleh suami atau istri, yang bisa dilakukan tanpa bergantung dari salah satunya. Yang kedua, suami, yaitu dominan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, istri, yang dominan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, sinkretis, yaitu bila kebanyakan keputusan dibuat bersama oleh suami maupun istri. Sinkretis lebih memungkinkan dalam situasi berikut. Yang pertama, ketika tingkat resiko yang dirasakan dalam pembelian tinggi. Yang kedua, ketika keputusan pembelian penting untuk keluarga. Yang ketiga, ada sedikit tekanan waktu atau tersedia cukup waktu. Yang keempat, untuk kelompok demografi tertentu. Selanjutnya yaitu sosialisasi para anggota keluarga. Sosialisasi para anggota keluarga dimulai dari anak-anak sampai dewasa, merupakan fungsi keluarga yang pokok. Dalam kasus anak-anak kecil, proses ini termasuk menanamkan pada anak-anak nilai-nilai dasar dan cara berperilaku yang sesuai dengan budaya. Hal ini biasanya termasuk prinsip-prinsip moral dan agama, keterampilan antar pribadi, standar berpakaian dan berdandan, tata krama dan cara berbicara yang pantas, pemilihan pendidikan dan pekerjaan atau tujuan karir yang cocok. Para pemasar sering menargetkan orang tua yang mencari bantuan dalam tugas mensosialisasikan anak-anak mereka. Untuk tujuan ini, para pemasar peka terhadap fakta bahwa pensosialisasian anak-anak yang masih kecil memberi peluang untuk membentuk suatu dasar agar pengalaman terakhir terus berkembang di sepanjang kehidupan. Selama pengalaman ini diperkuat dan berubah selama anak-anak itu bertumbuh jadi remaja, belasan tahun dan akhirnya menjadi dewasa. Sosialisasi konsumen anak-anak. Berbagai studi telah memfokuskan pada bagaimana anak-anak mengembangkan keterampilan konsumsi mereka. Kebanyakan anak-anak dan remaja memperoleh norma-norma perilaku konsumen mereka melalui pengamatan terhadap orang tua mereka dan saudara kandung mereka yang lebih tua yang berfungsi sebagai model peran dan sumber petunjuk untuk pembelajaran konsumsi pokok. Sebaliknya, anak-anak remaja dan belasan tahun mungkin melihat pada teman-teman mereka untuk model perilaku konsumsi yang dapat diterima. Sosialisasi konsumen dewasa. Proses sosialisasi tidak hanya terbatas pada anak-anak. Sebaliknya, proses ini merupakan proses yang terus-menerus. Sekarang ini, orang menerima bahwa sosialisasi mulai pada masa anak-anak yang dini dan terus berlangsung di sepanjang kehidupan manusia. Sebagai contoh, ketika suatu pasangan yang baru menikah mendirikan rumah tangga yang terpisah. Sosialisasi antar generasi. Tampaknya kesetiaan pada produk yang dipilih atau pilihan terhadap merek lazim sekali dipindahkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Pengambilan keputusan keluarga. Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang mempengaruhi nilai-nilai dan kehidupan berkeluarga dan pengaruh-pengaruh budaya dari luar, terjadi perubahan struktur peran di antara anggota-anggota keluarga. Dengan bertambahnya jumlah istri yang bekerja, misalnya mengakibatkan pengambilan keputusan beli sudah tidak terlalu condong ke suami seperti waktu-waktu yang lalu. Menurut Loudon dan Bita, 1993, keputusan konsumsi untuk suatu keluarga dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Automatic atau sejumlah keputusan yang sama dibuat oleh masing-masing suami dan istri. Husband domain di bawah dominasi suami. Wife domain di bawah dominasi istri. Joint atau syncretic, yaitu sebagian besar keputusan dibuat bersama. Siklus hidup keluarga. Siklus hidup keluarga atau family life cycle adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan-perubahan dalam jumlah anggota, komposisi, dan fungsi keluarga sepanjang hidupnya. Kehidupan keluarga. Menurut Neighbors, tahun 1985, tahapan tugas dan masalah-masalah yang menjadi isu penting dalam setiap tahapan siklus kehidupan keluarga
adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap perkawinan. Yang kedua, tahap melahirkan anak. Yang ketiga, tahap membesarkan anak-anak memasuki sekolah dasar. Yang keempat, membesarkan anak-anak usia remaja. Yang kelima, keluarga mulai melepaskan anak-anak. Yang keenam, tahap-tahap pertengahan. Yang ketujuh, usia tua. Siklus hidup keluarga. Tahap-tahap siklus hidup keluarga digambarkan ke dalam dua model, yaitu yang pertama, siklus hidup keluarga model tradisional. Siklus hidup keluarga model tradisional yaitu pergerakan tahap yang sebagian besar keluarga lewati, dimulai dari belum menikah, lalu menikah, pertumbuhan keluarga, penyusutan keluarga, dan diakhiri dengan putusnya uni dasar. Tahapan dari FLC model tradisional adalah tahap 1, bachelor, pemuda-pemudi single dewasa yang hidup berpisah dengan orang tua. Tahap 2, honeymooners, pasangan muda yang baru menikah. Tahap 3, parental, pasangan yang sudah menikah setidaknya ada satu anak. Yang keempat, tahap post-parental, yaitu sebuah pasangan menikah yang sudah tua, di mana tidak ada anak yang tinggal hidup bersama. Tahap 5, dissolution, merupakan salah satu pasangan sudah meninggal. Yang kedua, siklus hidup keluarga model non-tradisional dibedakan menjadi dua, yaitu family household dan non-family household. Kesimpulannya adalah, keluarga merupakan kelompok yang terdiri dari dua atau lebih orang yang berhubungan melalui darah, perkawinan, atau adopsi yang tinggal bersama. Yang membedakan keluarga dengan kelompok lain adalah keluarga terbentuk oleh pernikahan atau kelahiran, memiliki hubungan yang permanen dan emosional, berorientasi pada hubungan antar pribadi, dan bukan pada suatu tujuan tertentu seperti halnya organisasi. Peranan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan pembelian antara lain penjaga pintu, gatekeepers, pemberian pengaruh, influencer, pengambilan keputusan, decision maker, pembeli, buyer, penyiap, prepare atau installer, pengguna, user, pemelihara, maintainer, pembuang, disposer, organizer, pengatur. Sosialisasi para anggota keluarga mulai dari anak-anak sampai dewasa merupakan fungsi keluarga yang pokok. Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang mempengaruhi nilai-nilai dalam kehidupan berkeluarga dan pengaruh-pengaruh budaya dari luar, terjadi perubahan struktur peran di antara anggota-anggota keluarga, begitu juga dengan pengambilan keputusan dalam keluarga. Siklus hidup keluarga, family life cycle, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan-perubahan dalam jumlah anggota, komposisi, dan fungsi keluarga sepanjang hidupnya.